Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah aku membuang-buang energi dengan mencari ilmu gaib sebagai cara untuk menjelajahi ruang batin? Ilmu gaib adalah untuk orang-orang bodoh. Keilahian tidak tersembunyi, keilahian sangat nyata. Keilahian ada di mana-mana, burung bernyanyi, bunga mekar, pohon hijau, mawar merah. Keilahian bernapas di dalam dirimu, berbicara melaluiku dan mendengarkan melaluimu, saat ini juga. Tetapi dirimu tidak ingin melihat yang jelas. Manusia memiliki minat yang sangat patologis pada ilmu gaib. Ilmu gaib berarti sesuatu yang tersembunyi. Manusia merasa tertarik pada yang tersembunyi, padahal tidak ada yang tersembunyi. Sejauh menyangkut keberadaan, tidak ada yang tersembunyi. Buka saja matamu, dan lihatlah keilahian di sekitarmu. Diamlah dan dirimu akan mendengar suara yang lembut dan halus di dalam dirimu. Mengapa masuk ke ilmu gaib? Untuk menjelajahi ruang batin. Mengapa tidak langsung masuk ke ruang batin? Okultisme adalah omong kosong dan tidak ada habisnya, karena semuanya adalah rekayasa. Itu adalah fiksi keagamaan. Sama seperti fiksi ilmiah, okultisme adalah fiksi keagamaan. Jika dirimu menyukai fiksi, itu tidak apa-apa. Namun, jangan berpikir bahwa dengan membaca fiksi ilmiah, dirimu mempelajari sains. Jangan percaya pada fiksi ilmiah, dan jangan bertindak berdasarkan kepercayaan itu. JJK tidak. Dirimu akan berakhir di rumah sakit jiwa. Okultisme persis seperti fiksi ilmiah. Orang-orang menyukai fiksi, tidak ada yang salah di dalamnya, tetapi dirimu harus tahu bahwa itu adalah fiksi. Nikmati, tetapi jangan menganggapnya serius. Pada zaman Buddha, ada 8 master besar. Mahavira sangat terkenal, dia adalah master terakhir yang tercerahkan dalam tradisi Jaina. Dia biasa mengatakan ada 3 neraka. Salah satu muridnya menjadi pengkhianat. Mengkhianatinya, menyatakan dirinya sebagai master, dan dia mulai berbicara tentang 7 neraka. Dia biasa berkata kepada orang-orang, Mahavira tidak tahu banyak, dia hanya tahu tentang 3 neraka, dan aku tahu tentang 7. Tentu saja orang-orang terkesan. Mahavira hanya berbicara tentang 3 neraka, dan dia berbicara tentang 7. Salah satu master besar adalah Sanjay Latiputta, seorang kontemporer Buddha lainnya. Dia pasti orang yang tidak serius. Dia mulai berbicara tentang 700 neraka. Dia berkata, apa yang dibicarakan Gosala ini? Hanya 7? Ada 700, dan ada 700 surga juga. Dia bercanda, tetapi orang-orang sangat tertarik. Ini tampaknya orang yang tepat, yang telah menyelami ilmu gaib begitu dalam. Orang-orang tertarik pada fiksi keagamaan. Jangan buang waktumu dalam ilmu gaib, kecuali jika dirimu tertarik pada novel, fiksi. Kalau begitu tidak apa-apa, maka tidak ada masalah. Jangan buang waktumu pada hantu.
Jika dirimu ingin menjelajahi ruang batin, jelajahi ruang batin. Bagaimana okultisme masuk? Itu adalah cara untuk melarikan diri dari ruang batin, bukan menjelajahinya. Itu adalah cara untuk membuatmu tetap terlibat dalam omong kosong belaka. Teosofi, khususnya di zaman ini, telah mengeluarkan begitu banyak omong kosong, ratusan buku dan segala macam hal bodoh. Orang-orang begitu mudah tertipu, sehingga mereka siap untuk mempercayai apa saja. Manusia saat ini ada dalam semacam ruang hampa. Agama-agama lama telah mati atau hampir mati. Entah mereka telah mati, atau mereka berada di ranjang kematian. Karenanya kredo-kredo baru bermunculan di mana-mana, dan semua kredo baru membutuhkan fiksi-fiksi baru untuk memikatmu. Aku tidak bisa memberimu fiksi okultisme apapun. Aku tidak tertarik pada apapun yang esoteris. Aku orang yang sangat membumi. Aku hanya menyatakan fakta-fakta. Aku tidak ingin menghiasinya. Aku tidak ingin menciptakan ilusi dalam pikiranmu, aku tidak ingin menciptakan proyeksi-proyeksi dalam pikiranmu. Upaya saya di sini adalah untuk membantumu melampaui pikiran dan semua okultisme dan esoterisme, teologi, antroposofi, dan begitu banyak aliranmu. Dirimu bisa membuat sendiri, tidak perlu percaya pada milik orang lain, dirimu bisa membuatnya sendiri. Yang dirimu butuhkan hanyalah pensil dan kertas. Dirimu bisa terus menulis fiksimu sendiri. Itu akan jauh lebih mencerahkan. Setidaknya itu akan menjadi sesuatu yang kreatif. Kemudian berikan salinanmu kepada seseorang, dan dirimu akan menemukan beberapa orang yang percaya. Maka dirimu akan tahu bagaimana orang-orang terus percaya pada segala hal. J. Krishnamurti dibesarkan oleh para teosofis. Ia disuapi dengan segala macam ilmu gaib. Ia menjadi begitu muak, sehingga pada hari ketika para teosofis hendak menyatakannya sebagai guru dunia, dan 6.000 teosofis terkemuka dari seluruh dunia telah berkumpul, dan memintanya untuk menyatakan dirinya, Krishnamurti berdiri dan berkata, "Aku bubarkan organisasi ini. Aku bukan guru siapapun. Aku sudah selesai dengan semuanya, dan aku tidak ingin mengatakan apapun lagi." Mereka terkejut, tetapi sejauh yang aku lihat, itu adalah kesimpulan yang logis. Selama bertahun-tahun, ia diajari segala macam omong kosong oleh semua orang bodoh. Ia mulai muak dengan semua hal itu. Tetapi para wanita tua, dan khususnya para pensiunan tua, sangat tertarik. Mereka adalah mayoritas teosofis, para pensiunan dan wanita tua, yang sekarang tidak punya pekerjaan lain. Mereka akan berkumpul, dan membicarakan omong kosong, tentang hantu dan tentang guru-guru Tibet, yang datang dengan cara terbang di udara, dan tentang surat-surat dari guru KH. Tidak ada yang tahu siapa KH ini. Nama lengkapnya adalah Kothumi, dan itu pun tidak ada yang tahu apa artinya. Semakin sedikit dirimu mengerti, semakin baik.
Kootumi, singkatnya KH, biasa menulis surat, hingga akhirnya diketahui bahwa surat-surat itu ditulis oleh Blavatsky sendiri. Seorang pelayan biasa bersembunyi di atap. Bayangkan, persis di atap aula gedung. Ada lubang kecil di atap, tempat pelayan itu menjatuhkan surat, saat para teosofis duduk dengan mata tertutup menunggu Kootumi. Orang-orang begitu bodoh. Itu hanya kertas biasa, mereka bisa melihat mereknya, di pabrik mana kertas itu dibuat, tinta biasa, dan tulisan tangannya adalah tulisan Blavatsky. Kemudian surat itu dibacakan, dan surat-surat itu dikumpulkan, dan menjadi harta karun yang luar biasa. Namun di pengadilan tinggi, ada kasus terhadap salah seorang teosofis besar, Lead Baater. Dia adalah rekan Annie Besant, dan dia dicurigai melakukan homoseksualitas. Hanya seorang pria tua yang kotor, itu saja. Dalam kasus terhadapnya di pengadilan tinggi, pembantunya mengakui bahwa dialah orang yang biasa bersembunyi di atap. Dia pergi dan menunjukkan lubang dan tempat di mana dia biasa bersembunyi, dan semuanya ditemukan. Namun, orang-orang terus membaca surat-surat itu dengan percaya bahwa Kootumi yang menulisnya. Ketika orang ingin percaya, ketika mereka merasa hampa, dibutuhkan suatu kepercayaan. Mereka berpegang teguh pada apapun, mereka tidak mendengarkan hati mereka sendiri. Mereka hanya butuh kepercayaan, jadi siapapun siap menyediakannya. Dimanapun ada permintaan, di situ ada pasokan. Orang-orang butuh fiksi, jadi ada orang-orang pintar dan licik lainnya, yang terus menyediakan fiksi. Bersikaplah sedikit waspada, bersikaplah sedikit waspada. Ada banyak penipu di sekitar, dirimu bisa dengan mudah tertipu. Waspadalah terhadap orang-orang yang licik, mereka ada di sekitar. Jangan dimanfaatkan. Kemanusiaan telah dieksploitasi cukup lama oleh yang licik dan pintar. Sekarang saatnya untuk menghentikannya sepenuhnya. Jadilah sedikit lebih dewasa. Jika dirimu ingin menjelajahi ruang batin, bermeditasilah. Dengarkan apa yang dikatakan Buddha, tenangkan pikiran, renungkan, perhatikan, dan semua kegelapan akan lenyap dengan sendirinya, dan dirimu akan dipenuhi dengan cahaya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.